Anya, saya punya penawaran bisnis untukmu, kata Baskara saat memasuki ruangan dan menutup pintu rapat di belakangnya. Wanita muda itu terdiam waspada, menatap sang bos yang kini berdiri di seberangnya sambil memasukkan tangan ke saku celana. Saya sudah lama berkecimpung di dunia bisnis. Di antara berbagai indikator kesuksesan, yang utama adalah keluarga, ayah, ibu, dan anak. Nah, kamu dan putramu sangat cocok untuk peran ini. Saya tidak mengerti apa yang Bapak bicarakan, ujar Anya, menatapnya dengan bingung. Kamu butuh uang, kan? Dan saya akan membayar mahal untuk peranmu sebagai istri saya. Pria itu berjalan ke jendela, berpura-pura mengamati pemandangan di luar. Lalu ia kembali menoleh ke arah Anya. Ini hanya untuk 2 tahun. Kita akan membuat perjanjian bisnis, tetapi hanya kamu, saya, dan notaris saya yang akan tahu tentang ini. Saya perlu menciptakan citra kebahagiaan keluarga di mata para pesaing. Kamu cantik, muda, siapapun akan percaya bahwa rumah tangga saya baik-baik saja, terimalah. Ini kesempatanmu untuk menjamin kehidupanmu dan putramu selamanya. Tapi, kenapa saya? Wanita muda itu kebingungan. Wanita manapun pasti mau menikah dengan Anda. Begini, pria itu tersenyum tipis sambil meraih gagang pintu, saya pernah menikah sebelumnya. Pengalaman pahit dalam pernikahan menunjukkan bahwa selain penampilan, seorang wanita juga harus cerdas. Kamu memiliki kombinasi harmonis antara kecerdasan dan kecantikan. Penawaran seperti ini hanya datang sekali seumur hidup. Saya beri kamu waktu untuk berpikir sampai besok. Pria itu keluar dari ruangan dengan tegas. Anya menatap kepergiannya dengan bingung. Gadis itu nyaris tidak sabar menunggu jam kerja berakhir. Hatinya berbunga-bunga, menantikan pertemuan dengan kekasihnya. Reno. Ia berseru gembira, melompat ke pelukan kekasihnya yang menunggunya di depan gedung kantor. Reno memeluknya erat dan memutarnya. Kamu tidak akan percaya berita yang aku bawa untukmu. Anya menatap pemuda itu dengan tatapan memuja. Wah, kamu membuatku penasaran, kata Reno dengan main-main, menurunkan Anya ke tanah. Cepat katakan, apa kabar baiknya? Kamu menang lotre 1 miliar atau kita punya kerabat kaya yang tiba-tiba muncul? 1 miliar pasti sangat berguna sekarang. Bukan itu, tapi beritaku yang lain. Sebentar lagi kita akan menjadi orang tua. Aku hamil, bayangkan. Gadis itu tertawa riang, menciumi Reno membabi buta di hidung, di bibir, di mata. Apa? Reno terkejut, menghindari ciumannya. Bagaimana bisa? Kenapa? Kamu tidak senang? Senyum memudar dari wajah gadis itu. Kupikir kamu akan bahagia. Ini kan bayi kita. Kita akan jadi keluarga yang hebat, kita akan menyayangi si kecil. Bayangkan, saat dia besar nanti dan untuk pertama kalinya bilang mama, itu pasti mengharukan sekali. Kamu gila? Reno benar-benar marah pada kekasihnya. Apa yang kamu pikirkan? Aku yakin kamu minum pil KB. Kamu sengaja merencanakan ini semua supaya aku menikahimu, kan? Bagaimana bisa kamu menuduhku begitu? Gadis itu tersinggung. Lalu bagaimana lagi aku harus menjelaskannya? Aku tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Aku hanya sekali lupa minum pil, bisik Anya dengan perasaan bersalah. Ia tidak menyangka reaksi seperti ini dari orang yang ia puja, yang ia doakan, yang ia percayai dengan tulus. Kamu tidak bertanggung jawab. Pemuda itu gusar. Ibu macam apa kamu nanti? Kita berdua kan belum mapan, baru mulai kerja. Bayangkan bagaimana kita akan hidup, bergantung pada orang tua siapa? Orang tuaku atau orang tuamu? Lalu, apa yang harus kita lakukan? Air mata mulai menggenang di mata gadis itu. Kurasa kamu tahu apa yang harus dilakukan. Reno menatap Anya dengan jengkel. Ia kemudian mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya dan menyodorkannya. Ini, aku tidak bisa kasih lebih. Sisanya cari sendiri. Biar orang tuamu yang bantu untuk menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan itu. Jangan libatkan aku dalam urusanmu. Kamu. Gadis itu terkesiap karena marah, menyuruhku menggugurkan bayi kita? Tentu saja, jawab pemuda itu dingin. Kamu berharap aku bilang apa?
Kurasa kita tidak perlu bertemu lagi. Aku tidak suka kejutan seperti ini. Aku belum siap jadi ayah. Kenapa? Aku kan mencintaimu. Anya meraih tangan Reno, berusaha menatap matanya dan mencari dukungan. Kamu bersumpah tidak akan pernah meninggalkanku. Aku tidak suka dimanipulasi. Kamu baru saja mencoba menjebakku dengan kehamilan ini, tapi tidak akan berhasil. Aku tidak pernah berjanji akan menikahimu. Itu tidak ada dalam rencanaku. Mari kita putus baik-baik. Tidak ada yang saling berutang. Ia tersenyum pada gadis itu, tetapi matanya tetap dingin dan tajam. Tapi kamu bilang kamu mencintaiku. Aku percaya padamu. Aku tidak bohong. Reno mengangkat bahu. Sudahlah, jangan ungkit lagi siapa bilang apa pada siapa. Aku tidak butuh masalah. Kamu tidak serius, kan? Ini hanya lelucon, kan? Sama sekali tidak. Aku sangat serius. Tiba-tiba ia menjulurkan lehernya, mencari seseorang di keramaian. Maaf, aku harus pergi. Tolong jangan hubungi aku lagi, aku mohon. Ia mengecup pipinya sekilas dan bergegas pergi. Jangan tinggalkan aku. Gadis itu dengan putus asa memegangi lengannya, mencoba menahannya. Lepaskan aku dari drama yang menyayat hati ini. Reno menarik tangannya dengan kesal. Lupakan saja nomor teleponku. Anya melihatnya mendekati mobil asing, membuka pintu, dan duduk di samping pengemudi. Ia tidak menoleh, tidak mengucapkan sepatah kata pun sebagai perpisahan. Anya membeku di tempat, bingung, sambil memegang lembaran uang sialan itu. Air mata mencekiknya. Dia pasti akan menelepon, ia meyakinkan dirinya sendiri. Dia hanya kaget. Pria memang begitu, aku pernah membacanya. Besok dia pasti menelepon dan bilang berubah pikiran. Aku akan menunggu. Dia tidak mungkin pergi begitu saja. Tetapi seminggu berlalu, lalu minggu kedua. Reno tidak juga menelepon. Anya menjadi murung, matanya selalu basah. Apa yang akan kukatakan pada orang tua? Pikirnya setiap malam, berbaring di tempat tidur tanpa bisa tidur. Mereka tidak akan pernah memaafkanku. Bodohnya aku. Bagaimana aku bisa begitu salah menilai orang? Bagaimana aku bisa kehilangan akal sehat? Apa yang harus kulakukan? Ia teringat percakapan belum lama ini dengan ibunya, ketika ibunya memaki-maki teman sekelasnya. Dasar gadis gampangan, gerutu Ibu Ratih. Baru lulus sekolah sudah melahirkan, bagaimana bisa sebodoh itu? Mereka sendiri belum punya uang sepeser pun. Apa yang diajarkan orang tua dan sekolah mereka? Seharusnya bangun karier dulu, mandiri, baru punya anak. Apa tidak malu tidur dengan laki-laki sebelum menikah? Tidak punya malu, tidak punya harga diri. Belum mencapai apa-apa dalam hidup, tapi sudah hamil dan menikah. Zaman kita dulu, gadis-gadis itu pemalu, bahkan untuk menatap mata laki-laki saja takut. Takut berduaan di kamar karena khawatir ada gosip. Tapi, Bu, dalam hidup kan segala sesuatu bisa terjadi. Anya mencoba membantah. Sebelum bertemu Reno, ia juga sependapat dengan ibunya. Namun, perasaan cinta pertama yang kuat membuatnya lupa segalanya, termasuk kontrasepsi. Mungkin mereka sudah memutuskan untuk selalu bersama. Tentu saja, berbuat salah itu mudah, desah sang ibu sambil menggelengkan kepala dengan nada menghakimi. Tapi mau hidup pakai apa dengan anak? Kenapa terburu-buru? Selesaikan dulu pendidikanmu, supaya selalu bisa cari makan, baru melahirkan. Aduh, anak muda zaman sekarang, apa yang ada di pikiran mereka? Setelah ceramah seperti itu, Anya bahkan takut untuk menyinggung soal kehamilannya kepada orang tuanya, dan Reno tidak menelepon atau datang. Gadis itu mencoba beberapa kali menghubungi nomor yang dikenalnya, tetapi teleponnya selalu mati. Namun, semua rahasia cepat atau lambat akan terungkap. Ayahnya yang pertama kali menyadari kondisi aneh putrinya. Suatu akhir pekan, saat ia berencana memanggang ikan, Anya yang mencium baunya langsung berlari ke kamar mandi. "Kamu sakit?" tanya Bapak Wijoyo dengan cemas. Gadis itu, tersentuh oleh perhatian ayahnya, akhirnya menangis, tidak tahan lagi dengan tekanan batin yang ia rasakan selama beberapa minggu terakhir. Ia harus menanggung perpisahan dengan kekasihnya, dan berita yang ia tahu tidak akan membuat orang tuanya senang, sendirian. Ayahnya menjadi sangat bingung melihat putrinya yang menangis. "Ayah, aku tidak tahu harus berbuat apa,"
bisik Anya. Aku sangat bersalah padamu, pada ibu. Aku rasanya tidak mau hidup lagi. Jangan pernah bicara begitu. Kamu tahu kamu selalu bisa mengandalkan ayah. Sang ayah memeluk putrinya, mendudukkannya di sofa dapur. Ceritakan apa yang terjadi, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Gadis itu mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Tatapannya seperti anjing yang habis dipukuli. Aku hamil. Bapak Wijoyo menatap matanya lama, tanpa berkata apa-apa. Anya menunggu ayahnya akan berteriak padanya, mengusirnya dari rumah. Tetapi pria itu justru memeluk putrinya lebih erat dan mengelus rambut keritingnya yang berantakan. Ya sudah, bagus itu. Syukurlah, katanya. Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Seharusnya kita senang, kenapa kamu malah bilang tidak mau hidup? Hidupmu kan baru dimulai. Lalu aku harus bagaimana? Bagaimana apanya? Ayahnya heran. Tentu saja melahirkan. Kita akan membesarkannya. Tidak akan lebih buruk dari yang lain. Kita harus bersyukur ada manusia baru yang akan lahir ke dunia. Lalu ibu? Apa yang akan ibu katakan padaku? Aku tidak bisa bayangkan bagaimana memberitahunya. Jangan takut, ibu akan mengerti. Dia kan juga seorang wanita. Awalnya mungkin akan marah-marah sedikit, tapi nanti pasti akan memaafkan dan mengerti. Kalian sedang bisik-bisik apa di sini? Ibu Ratih masuk ke dapur. Kamu menangis? Tanyanya cemas pada putrinya. Ada masalah di kantor? Bukan, Bu. Anya menatap ibunya tanpa rasa takut, terdiam sejenak untuk mengumpulkan keberanian, lalu berkata, aku akan segera menjadi seorang ibu. Apa? Teriak wanita itu. Ia jatuh terduduk di kursi dan menatap putrinya. Bagaimana bisa? Beraninya kamu? Di mana pikiranmu? Aku selalu menganggapmu gadis yang bijaksana. Tapi kamu gadis nakal. Di mana ayah dari anak itu? Kenapa aku tidak melihatnya di sampingmu? Dia menolak kami, kata Anya sambil terisak. Dia memberiku uang untuk aborsi dan pergi, sekarang tidak bisa dihubungi. Makin parah saja. Seru Ibu Ratih, kehabisan kata-kata. Bagaimana aku akan menatap mata para tetangga setelah apa yang kamu perbuat? Coba kalau kamu menikah, masih mending. Tapi ini? Lihat, ayah, putri kita jadi ibu tunggal. Semua orang akan menunjuk-nunjukmu. Aku sudah menasihatinya tentang moralitas, tapi dia malah menghancurkan hidupnya sendiri dalam sekejap. Dan hidup kita juga. Apa kamu sadar apa yang menantimu? Siapa yang akan membesarkan anakmu? Ratih, hentikan. Suaminya menyela. Berhenti berteriak. Lihat, anak kita sudah menderita. Kita ini orang tuanya. Siapa lagi kalau bukan kita yang membantunya? Apa kita tidak bisa memberi mereka makan? Lebih baik kamu dukung dia sebagai sesama perempuan. Sekarang sudah terlambat untuk mendidik. Seharusnya dari dulu. Sekarang dia sudah dewasa. Wanita itu menangis terseduh-seduh, mengasihani dirinya sendiri dan menyadari bahwa ibunya 1000 kali benar dalam menyalahkannya atas ketidakbertanggungjawabannya. Tiba-tiba Ibu Ratih sadar bahwa hidup putrinya telah hancur, dan ia malah menceramahinya, memikirkan apa kata tetangga. Padahal, sebentar lagi akan ada bayi di keluarga mereka, dan itu adalah kebahagiaan yang tidak semua orang dapatkan. Tersadar dari lamunannya, ia berkata dengan tegas, cukup menangisnya. Besok kita pergi ke klinik dan daftar untuk pemeriksaan. Aku ingin cucuku tumbuh sehat. Sini, peluk ibu, calon mama muda. Ia tersenyum lembut dan merentangkan tangannya ke arah putrinya. Anya masih tidak percaya sepenuhnya bahwa ia telah dimaafkan, menghambur ke pelukannya. Ibu, maafkan aku, isak Anya, memeluknya erat. Aku telah mengecewakanmu, tapi aku percaya Rino dan aku akan bersama selamanya. Sang ayah tersenyum melihat kedua wanitanya. Nah, kan sudah ayah bilang, ibu pasti akan mengerti dan mendukung. Tidak mungkin lain. Keesokan harinya, setelah izin dari kantor, Anya pergi ke dokter. Ibu Ratih bersikeras untuk ikut. Bagaimana, dok? Bayi dan ibunya baik-baik saja? Tanya dokter setelah pemeriksaan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya hanya merekomendasikan vitamin. Usahakan lebih banyak jalan-jalan di udara segar, makan buah dan sayur, patuhi diet. Ini ada brosur, pelajari baik-baik.
Ini akan membantu persiapan persalinan. Pastikan untuk datang kontrol secara teratur. Dokter, apa sudah bisa tahu jenis kelaminnya? Ibu Ratih menatapnya dengan memohon. Masih terlalu dini, jawab pria itu sambil tersenyum. Kedua wanita itu keluar dari klinik. Anya tersenyum bahagia, wajahnya menghadap matahari. Musim semi membawa hari-hari yang cerah. Ibu antar aku ke kantor? Tanya wanita muda itu. Iya, jawab Ibu Ratih. Kamu jangan bilang apa-apa dulu ke atasanmu. Nanti saja kalau sudah dekat cuti melahirkan. Perusahaanmu kan swasta, siapa tahu mereka mau menyingkirkanmu lebih awal agar tidak perlu membayar tunjangan. Ayo naik, ibu juga mau ke kantor, sekalian searah. Selama kehamilan, orang tuanya tidak pernah lagi bertanya tentang ayah dari bayi itu. Awalnya, ia takut ayah atau ibunya akan menyalahkannya atas kecerobohannya. Namun seiring waktu, ia menyadari bahwa mereka menantikan bayi ini bahkan lebih darinya. Waktunya tiba, dan wanita muda itu mengambil cuti melahirkan. 2 bulan kemudian, ia melahirkan seorang putra yang diberi nama Bima. Anya sepenuhnya tenggelam dalam kebahagiaan menjadi seorang ibu, dan tampaknya anak itu membuat mereka semakin dekat, cinta memenuhi rumah mereka. Sepertinya tidak ada yang bisa menodai kebahagiaan mereka, sampai bencana datang. Anya, ayahmu kondisinya buruk, ibunya menelepon suatu hari dengan cemas. Kantornya memberitahuku, mereka sudah memanggil ambulans. Aku akan langsung ke rumah sakit, kamu juga datang, ya? Aku sangat khawatir tentang ayah. Wanita muda itu, cemas mendengar berita itu, segera bersiap-siap, menggendong anaknya, dan pergi ke rumah sakit. Ketika taksi berhenti di depan pintu UGD, Anya melihat ibunya menuruni tangga rumah sakit, tatapannya kosong. Ibu, panggil Anya. Jantungnya sudah berdebar kencang karena firasat buruk. Bagaimana kondisi ayah? Ayah sudah tidak ada, bisik Ibu Ratih sambil menelan air mata. Tidak ada, apa yang terjadi? Di kantor dia tiba-tiba jatuh sakit. Ambulans datangnya tidak cepat. Dalam perjalanan ke rumah sakit, dia meninggal. Stroke. Tidak ada yang bisa dilakukan. Begitulah, nak, kita tinggal berdua sekarang. Sang ibu menangis keras, memeluk putri dan cucunya. Mereka bertiga berdiri di sana, berpelukan, meratapi suami dan ayah mereka. Setelah pemakaman, uang di rumah menjadi sangat menipis. Kedua wanita itu menemukan semua tempat rahasia di mana sang ayah menyembunyikan uang untuk hari darurat. Ibu Ratih, yang selalu menertawakan suaminya dan tempat persembunyiannya, kini bersyukur padanya. Ingat bagaimana ibu dulu sering meledek ayah? Wanita itu tersenyum sedih sambil membuka sebuah kotak lain yang tersembunyi di antara buku-buku. Ibu tertawa, bilang suami normal itu menyembunyikan uang dari istri untuk minum-minum atau beli suku cadang mobil. Ibu mengomelinya karena membeli kotak-kotak kaleng. Tapi dia menaruh uang di dalamnya dan menyebarkannya di seluruh apartemen. Lalu dia menunjukkan di mana menyembunyikannya dan selalu menjawab, ini untuk jaga-jaga, untuk keadaan darurat. Nah, sekarang keadaan darurat itu datang. Seolah dia tahu kita akan tinggal berdua. Uang ini cukup untuk sementara waktu. Nanti kita pikirkan lagi. Menurutku, Bu, kata Anya termenung, aku harus kembali bekerja. Aku tidak tahan melihat ibu banting tulang demi kami. Tabungan ayah tidak akan bertahan lama. Tapi bagaimana dengan Bima? Dia masih terlalu kecil, bahkan penitipan anak pun belum mau menerima. Mereka duduk di dapur sambil minum teh. Tinggal sendirian dengan pikiran sedih tidak menyenangkan, berdua lebih mudah menanggung kehilangan. Apa ada yang mau menerimamu dengan anak kecil? Tanya sang ibu ragu. Bagaimana kalau Bima sakit? Tidak, itu ide buruk. Kita harus cari jalan keluar lain. Tiba-tiba telepon Anya berdering. Coba tebak, kata wanita muda itu dengan heran melihat nomor penelepon dari kantor. Ya, halo, jawabnya. Selamat siang, Bu Anya, terdengar suara pria yang tidak dikenal namun menyenangkan. Nama saya Baskara Wijoyo, saya direktur baru Anda. Selamat siang, Pak. Entah kenapa tangan Anya gemetar karena gugup. Senang berkenalan dengan Anda. Saya ingin bertanya, kapan Anda berencana kembali bekerja? Sebenarnya, menurut hukum,
saya masih punya sisa cuti melahirkan 6 bulan. Tentu saja, Anda berhak menghabiskan sisa waktu di rumah, kata direktur itu perlahan, tetapi perusahaan kami adalah perusahaan swasta. Jika dalam seminggu Anda tidak muncul di tempat kerja, saya terpaksa akan memberhentikan Anda. Anda tidak berhak, Anya mencoba membantah. Saya punya anak kecil. Sayangnya, karena kebutuhan produksi, saya terpaksa harus menerima orang lain untuk posisi Anda, dan tidak ada pengadilan yang bisa membatalkan surat pemecatan Anda. Pilihan ada di tangan Anda. Selamat tinggal. Sekali lagi saya ingatkan, nasib Anda akan diputuskan dalam seminggu. Saya sarankan jangan menguji kesabaran saya. Anya menatap layar telepon yang mati, tidak bisa berkata apa-apa. Nak, apa katanya? Wajahmu pucat sekali. Jangan menakuti ibu. Dia bilang akan memecatku jika aku tidak masuk kerja dalam seminggu. Tidak perlu pikir panjang lagi. Kamu harus masuk. Di mana lagi kamu bisa menemukan pekerjaan seperti itu? Negara sedang krisis, orang-orang di PHK massal. Tapi bagaimana dengan Bima? Jangan khawatirkan dia, ibunya meyakinkan. Aku akan menjaganya. Aku punya uang pensiun, aku bisa bertahan tanpa bekerja. Kamu jangan ragu, terima saja. Setiap rupiah sangat berarti bagi kita sekarang. Citra, selamat pagi. Sapaannya pada gadis dari bagian HRD. Anya, bukannya kamu masih punya cuti 6 bulan? Kenapa tiba-tiba masuk? Ah, begitu saja. Wanita muda itu melambaikan tangannya dengan santai. Bosan di rumah terus. Di sini ada perombakan personel, bisik Citra. Direktur lama dipindahkan ke kantor pusat. Kita punya direktur baru, ganteng sekali, katanya dengan genit. Sayang, terlalu tua untukku. Sekarang aku akan berkenalan dengannya. Anya dengan tegas berjalan, menuju ruang direktur. Ia tidak tahu tipe pria seperti apa yang ingin ia lihat di kursi direktur, tetapi pria tampan berambut gelap berusia pertengahan 40-an sama sekali tidak sesuai dengan bayangannya tentang direktur baru. Anya menjadi gugup. Selamat pagi, Pak. Katanya dengan canggung, merasa tidak nyaman di bawah tatapan tajam mata coklat yang membara itu. Anya, pria itu bangkit menyambutnya. Saya senang Anda menerima tawaran saya dan memutuskan untuk kembali bekerja. Ancaman dipecat tidak memberi saya pilihan lain, jawab wanita muda itu dengan tenang. Sebenarnya, saya memanggil Anda karena gadis yang diterima untuk menggantikan posisi Anda sama sekali tidak kompeten. Kami terpaksa memecatnya. Dan sebentar lagi kami harus membuat laporan tahunan. Tanpa Anda, kami akan kewalahan. Maafkan saya, karena harus menggunakan sedikit ancaman. Pria itu menatap wanita muda itu. Jujur saja, tawaran Anda untuk kembali bekerja datang di saat yang tepat. Saya sedang dalam masa sulit, uang tambahan tidak akan ada salahnya. Tapi, mungkin Anda tidak akan suka karena saya punya anak kecil. Saya sudah mencari tahu tentang keluarga Anda. Neneknya bisa menjaga cucunya selagi Anda bekerja. Lagi pula, Anda bisa bekerja paruh waktu. Itu akan luar biasa. Anya bersemangat. Percayalah. Saya akan berusaha tidak merepotkan Anda dengan masalah rumah tangga. Ibu saya pasti bisa mengatasinya. Dengan semangat, Anya mulai bekerja dan menyadari betapa ia merindukan angka-angka dan laporan. Semua dokumentasi berantakan. Wanita muda itu harus sering lembur. Ia sadar tidak akan selesai tepat waktu, tetapi ia juga tidak bisa terus-menerus di kantor sepanjang hari. Anya. Direktur yang marah masuk ke ruangannya. Angka-angka Anda berantakan. Saya tidak akan mentolerir ini. Satu kesalahan lagi, Anda akan dipecat seperti pendahulu Anda. Saya mempekerjakan Anda dengan harapan tidak perlu memeriksa ulang laporan, dan ini lagi, angka-angka kacau. Ibu, Anya menelepon ibunya, aku harus lembur. Aku tidak sempat menyelesaikan apa-apa. Aku terburu-buru dan membuat kesalahan. Hari ini bos memarahiku, tolong tidurkan Bima sendiri ya. Baik, nak. Ibu akan urus semuanya. Jangan khawatirkan kami. Baskara melirik jam, dan mulai memasukkan dokumen ke brankas. Tidak ada yang perlu dikejar, tetapi duduk di kantor sampai larut malam juga tidak ada gunanya. Ia mematikan lampu, mengunci pintu,
dan berjalan menyusuri koridor yang remang-remang menuju pintu keluar. Di salah satu ruangan, ia melihat lampu menyala. "Kenapa Anda belum pulang?" Baskara menatap Anya yang terkejut dengan galak. "Saya kan sudah mengizinkan Anda bekerja paruh waktu. Saya menemukan beberapa ketidaksesuaian dalam laporan, jadi saya putuskan untuk memeriksanya sampai tuntas." Wanita muda itu melirik jam, terkesiap, dan buru-buru merapikan mejanya. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. "Tentu saja saya menghargai semangat kerja Anda," kata pria itu dengan nada dibuat-buat keras, "tapi jangan lembur terlalu lama. Ayo berkemas, saya antar Anda pulang, saya tunggu di parkiran." Anya hendak menolak, tetapi pria itu sudah pergi tanpa mendengarkannya. "Baiklah, aku tidak dalam posisi untuk menolak tawaranmu," katanya dalam hati pada sang atasan. "Uang untuk taksi juga tidak ada, dan naik KRL jam segini menakutkan." Baskara menunggu wanita muda itu di mobilnya, membukakan pintu, dan membantunya masuk. Anya duduk diam seperti tikus, takut bergerak. Kehadiran pria itu membuatnya gugup. Ia tidak mengerti mengapa ia merasa begitu kaku di dekatnya. "Anda setiap hari pulang naik angkutan umum?" Pria itu memecah keheningan yang panjang. "Saya tidak punya mobil sendiri. Ada mobil peninggalan ayah, tapi masa tunggu warisan 6 bulan belum lewat, jadi saya belum bisa menggunakannya. Ayah tidak sempat membuat surat kuasa, dan memang tidak perlu saat itu. Jadi terpaksa naik KRL. Lalu suami Anda? Dia tidak bisa mengantar Anda kerja?" Baskara menahan napas menunggu jawaban. Tiba-tiba ia merasa kehadiran wanita ini di sampingnya membuatnya gelisah. "Saya tidak punya suami," jawab Anya tanpa menoleh ke arah atasannya. Ia menatap lurus ke jalan, memikirkan bahwa di rumah ibunya dan makan malam menunggunya. Hari ini ia hanya sempat sarapan. Sekarang di dalam mobil, ia tiba-tiba merasa sangat lapar dan lelah. Apakah itu mengubah sesuatu? Dan sebenarnya, apa urusan Anda dengan keluarga saya? Apa yang terjadi dengan ayah Anda? Baskara terus bertanya, mengabaikan respons tajamnya. "Ayah meninggal. Kami tinggal bertiga. Kalau bukan karena keadaan ini, saya tidak akan pernah kembali bekerja secepat ini. Saya sangat merindukan anak saya, dan dia juga merindukan saya. Usianya baru 1 tahun lebih." Wanita itu terdiam. "Saya tidak mengerti kenapa saya menceritakan semua ini pada Anda." Selanjutnya mereka berkendara dalam diam. Anya merasa bosnya sesekali meliriknya, dan itu membuatnya canggung. "Seharusnya aku naik KRL saja," pikirnya terlambat. Baskara mematikan mesin di depan rumah Anya. Ia sudah hendak keluar, tetapi pria itu menahannya, meraih sikunya. Wanita itu menatap tangannya yang kuat, tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap gerakan tak terduga itu. "Maaf." Baskara meminta maaf dan melepaskannya. "Jangan pergi dulu. Saya punya penawaran bisnis untuk Anda. Anda sangat membutuhkan uang, dan saya, untuk menjaga citra sebagai pebisnis sukses, sangat membutuhkan keluarga yang patut dicontoh. Anda dan putra Anda sangat cocok untuk peran ini." Mata Anya membelalak karena terkejut. "Ini, lelukon? Tidak, saya sangat serius menawarkan Anda untuk menjadi istri saya." Anda. Wanita itu terkesiap karena marah, tidak tahu bagaimana harus menanggapi tawaran aneh ini. "Anda sudah gila? Saya baru bekerja seminggu di perusahaan Anda, hanya masuk setengah hari. Saya tidak kenal Anda tidak kenal saya. Bagaimana Anda membayangkan keluarga kita? Saya kan? Kita kan? Bagaimana saya?" Ia berhenti di tengah kalimat, tidak tahu bagaimana menjelaskan bahwa ia hanya takut padanya. Bagaimana ia bisa menerima tawarannya, berarti ia harus tidur dengan orang asing. Pria itu 20 tahun lebih tua darinya. Fakta ini membuatnya bingung. Tampaknya membaca pikiran yang terpantul di mata Anya yang ketakutan. Baskara tertawa terbahak-bahak, begitu nyaring sehingga wanita muda itu entah kenapa merasa malu atas kata-kata yang tidak terucap. Air mata menggenang di matanya. "Tenanglah," kata pria itu setelah berhenti tertawa. "Anda tidak menarik bagi saya sebagai seorang wanita. Saya hanya butuh ibu muda yang cantik dengan seorang anak, agar para pesaing melihat bahwa semuanya baik-baik saja dengan saya, baik di kantor maupun di rumah.
Kenapa harus saya? Wanita manapun di perusahaan kita, saya yakin, siap menerima tawaran Anda, bantah Anya lemah. Saya sudah pernah menikah. Waktu menunjukkan bahwa selain penampilan, seorang wanita juga harus cerdas. Anda sangat cocok untuk saya. Jika Anda khawatir tentang masalah kewajiban suami istri, Anya memerah, jangan khawatir. Pernikahan ini akan bersifat kontrak. Kita akan menjadi suami istri hanya di atas kertas. Kita akan menandatangani kontrak selama 2 tahun. Anda akan menikah dengan saya, dan saya akan mengadopsi putra Anda. Anda akan menemani saya di semua acara resmi, berpura-pura menjadi istri yang penuh kasih. Sebagai imbalannya, saya akan membayar Anda dengan sangat baik. Ini konyol, kata Anya bingung. Anda tidak serius menawarkannya, kan? Saya sangat serius. Ia menatapnya dengan saksama, di matanya tidak ada sedikit pun ejekan. Terimalah. Anda akan mendapatkan kekayaan besar dan bisa menjamin masa depan putra Anda. Tawaran seperti ini tidak datang 2 kali. Tapi saya tidak bisa menjawab sekarang juga. Saya tidak menuntut. Pikirkanlah sampai besok. Pulanglah, katanya setelah hening sejenak, Anda sudah ditunggu. Besok, di akhir hari kerja, saya menunggu jawaban. Jawaban positif. Tanpa berkata apa-apa, Anya melompat keluar dari mobil dan berlari pulang. Ia menaiki tangga seolah tanpa merasakan kakinya, masuk ke apartemen, membanting pintu, bersandar di sana, dan membeku, mengatur napas. Akhirnya, ibunya keluar menyambutnya dengan mengantuk. Kukira kamu akan menginap di sana. Kenapa diam saja? Cepat ganti baju. Makan malam sudah dingin, akan ibu hangatkan. Sambil mengamati putrinya, ia tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Ada masalah di kantor? Tanyanya cemas, mengusir sisa kantuk. Semoga tidak dipecat. Oh, ibu. Anya memeluk ibunya. Pak Baskara melamarku. Melamar apa? Ibu Ratih menatap putrinya dengan bingung. Naik jabatan? Diajak menikah. Apa? Sang ibu membelalakan matanya. Kamu kan tidak kenal dia sama sekali. Itu juga yang kukatakan padanya. Anya menceritakan seluruh percakapannya dengan atasannya. Dia memberiku waktu untuk berpikir sampai besok. Aneh sekali, kata sang ibu termenung. Pasti ada yang dia sembunyikan. Malam itu Anya tidak bisa memejamkan mata, terus memikirkan tawaran Baskara. Andai saja ayah masih ada, renungnya dalam hati, menatap langit-langit kamar tidur tanpa berkedip. Di sebelahnya, di ranjang bayinya, putranya mendengkur pelan, menyebar di atas bantal. Dia pasti akan memberikan nasihat. Bagaimana jika Pak Baskara ingin melanggar perjanjian dan menuntut kewajiban suami istri dariku? Ia memerah, menyadari bahwa pria yang menjadikannya istri tidak membuatnya jijik, bahkan simpatik. Dia kan laki-laki, dia butuh wanita. Apakah dia akan selingkuh? Ya Tuhan, ia memegangi kepalanya, apa yang kupikirkan? Dan bagaimana jika dalam 2 tahun ini aku bertemu dan jatuh cinta dengan pria lain? Bisakah aku memutuskan kontrak? Aku harus menanyakannya. Ia berpikir, menerima atau tidak. Di satu sisi, pernikahan ini menguntungkan. Masalah uang akan teratasi selamanya. Ia dan ibunya tetap harus mencari pekerjaan sampingan. Bima tumbuh, kebutuhannya semakin hari semakin banyak. Di sisi lain, apakah bisa bahagia menikah karena perhitungan, bukan karena cinta? Anya tiba-tiba duduk di tempat tidur. Aku akan melakukannya. Demi kesejahteraan putraku. Aku harus menerima tawaran ini. Ia berbaring lagi. Aku tidak punya pilihan lain. Lagi pula, Pak Baskara tidak jelek, cerdas. Kalau tidak mungkin bisa mengelola bisnis sebesar itu. Dan cinta. Biarlah cinta menjadi masa lalu. Aku bukan lagi gadis remaja 18 tahun. Aku seorang ibu, dan aku akan melakukan segalanya agar anakku bahagia. Dengan begitu, aku juga akan bahagia. Wanita muda itu menutup matanya. Semenit kemudian, lelah dengan pikirannya sendiri, ia tertidur. Bangun pagi terasa berat. Beban tanggung jawab untuk mengambil keputusan yang begitu penting membuatnya tegang. Ia cepat-cepat bersiap ke kantor, berusaha tidak membangunkan putra dan ibunya. Untuk menghindari penjelasan,
ia tidak pergi ke ruang direktur pagi itu. Bahkan, sepanjang hari ia mengabaikannya, berusaha menghindar jika melihatnya di koridor agar tidak sengaja bertemu. Harus diakui, Baskara juga tidak mencarinya. Keraguan menyiksanya. Ia menunda-nunda percakapan. Jika bisa, ia akan terus menghindarinya, kalau saja tidak ada keharusan menyerahkan laporan di akhir hari. Akhirnya, dengan memberanikan diri, ia mengetuk pintu, masuk, dan tanpa berkata apa-apa meletakkan berkas di atas meja. Pria itu bahkan tidak meliriknya, hanya menyingkirkannya. "Sudah kamu pikirkan?" Baskara menatapnya dengan bertanya. "Ya, saya sudah memikirkannya." "Saya setuju. Tapi Anda harus mematuhi perjanjian kita. Sudah kubilang ini bukan pernikahan sungguhan. Kamu tidak perlu ragu tentang itu." Pria itu tersenyum. "Aku hanya punya satu permintaan. Bahkan bukan permintaan, tapi syarat. Kamu tidak boleh memberitahu siapapun bahwa ini bukan pernikahan sungguhan, bahkan ibumu sendiri. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa." "Saya setuju," Anya menghela napas. "Bagus sekali." Baskara menepuk meja seolah memberikan titik. "Kalau begitu sekarang," ia melirik jam sekilas, "kita segera bersiap dan pergi ke KUA untuk mendaftarkan pernikahan." "Lia," panggilnya pada asistennya. "Kami akan pergi sekarang. Batalkan semua pertemuan yang dijadwalkan hari ini. Tolong sampaikan permintaan maaf saya kepada mereka." "Baik, Pak," angguk gadis yang kebingungan itu. "Lalu bagaimana saya harus menjelaskan ketidakhadiran Bapak?" "Katakan saja bahwa Anya dan aku." Ia merangkul pinggang wanita muda itu dan memeluknya begitu erat dan posesif hingga Anya memerah, pergi mendaftarkan pernikahan di KUA. "Apa?" "Zero Lia Takeyut." "Tapi kan." "Lia, jangan banyak tanya. Lakukan saja permintaanku. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan." "Sudah, ya." Ia mendorong Anya ke pintu keluar. "Kami pergi sampai besok, Citra." Lia menelepon temannya di bagian HRD begitu pasangan pengantin baru itu menghilang di balik pintu kantor. "Coba tebak. Bos kita mau menikah. Dan tebak sama siapa?" Ia berhenti sejenak untuk menciptakan suspens. "Sama si ibu tunggal yang baru saja kembali dari cuti melahirkan itu." "Tidak mungkin," seru temannya di seberang telepon. "Kapan dia berhasil merayunya? Pasti ada yang tidak beres. Aku sudah berusaha menarik perhatiannya, tapi dia malah memilih wanita dengan anak orang lain," keluh Lia. "Dan dia pura-pura jadi wanita pemalu." "Sudahlah, aku tutup dulu." Sekretaris itu tersadar. "Aku harus membatalkan pertemuan hari ini, hampir saja lupa." Beberapa menit kemudian, kantor sudah ramai seperti sarang lebah dengan berita panas itu. Ada yang ikut senang untuk sang direktur, ada pula yang menyimpan dendam pada Anya yang tidak tahu apa-apa. Diskusi paling panas terjadi di ruang merokok. "Aku tidak percaya mereka tiba-tiba jatuh cinta. Mungkin mereka sudah kenal sebelumnya? Memangnya kamu pernah lihat mantan istrinya?" "Nah, itu baru wanita. Anya kita ini siapa? Cuma tikus abu-abu yang tidak menarik. Apa-apaan kalian ini?" Seseorang membela. "Dia cantik, pemalu, dan cerdas. Direktur tidak butuh wanita lain. Kalian marah karena kalian sendiri ingin tidur dengan Pak Baskara tapi tidak berhasil, makanya kalian iri. Kira-kira kita diundang ke pernikahannya tidak, ya? Siapa kita ini untuk hadir di pernikahan seorang miliuner? Seluruh elit kota akan berkumpul di sana. Sementara sang direktur tidak ada yang bisa bekerja. Semua orang membahas pernikahan yang akan datang. Jika Anya tidak terlalu peduli dengan apa yang mereka bicarakan di kantor, penjelasan yang akan datang dengan ibunya membuatnya takut. Ia takut ibunya tidak akan mengerti dan akan menghakiminya. "Nah, hari ini kamu terlambat lagi di mana?" Ibu Ratih menyambutnya di depan pintu. "Semoga kamu menolak tawaran direkturmu." "Tidak, Bu. Sebaliknya, kami baru saja dari KUA untuk mendaftarkan pernikahan." "Apa yang telah kamu lakukan, Nak?" seru sang ibu sambil menepuk tangan. Kamu menjual dirimu sendiri." "Ya, aku menjual diriku," jawab Anya dengan tenang. "Tapi dengan harga yang sangat mahal. Mana bisa menikah tanpa cinta?"
Kamu pikir mudah hidup dengan orang yang tidak dicintai? Jangan harap cinta akan datang seiring waktu. Semua itu hanya dongeng. Kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Aku mengerti semua itu, tapi aku harus memikirkan masa depan Bima. Demi dia, aku rela melakukan pengorbanan apapun. Ibu kan tahu kita tidak akan bisa bertahan sendiri. Jika aku mendapat kesempatan seperti ini, aku harus memanfaatkannya. Wanita muda itu memeluk ibunya. Jangan khawatir, Bu. Semua akan baik-baik saja. Aduh, nak, ibunya menggelengkan kepala dengan sedih. Tentu saja ibu tidak akan melarangmu. Ibu akan bantu sebisa mungkin, tapi pikirkan baik-baik sebelum melangkah ke pelaminan. Sementara Anya dilanda keraguan akan kebenaran keputusannya, Baskara dengan gencar mempersiapkan upacara pernikahan. Gaun pengantin dipesan dari Milan. Sebagai tamu, diundang semua orang terkenal di kota, tidak hanya mitra bisnis, tetapi juga pesaing yang harus melihat bahwa kehidupan keluarga Baskara telah membaik. Pesta berlangsung di restoran terbaik. Para tamu satu persatu, atas undangan MC, memberikan hadiah kepada pengantin baru dan berseru cium. Cium. Ketika sang suami baru pertama kali mencium Anya, ia merasa sentuhannya tidak menyenangkan. Merasakan betapa tegangnya pengantinnya, Baskara berbisik tepat di bibirnya, tersenyumlah, mereka semua melihat kita. Kita sudah beralih ke panggilan kamu? Tanya wanita itu dengan kesal. Biasanya pasangan yang sedang jatuh cinta saling memanggil kamu. Jangan lupakan perjanjian kita. Anya berusaha memainkan peran sebagai wanita yang sedang jatuh cinta dengan baik, meskipun setiap sel tubuhnya berteriak, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak mencintai pria ini. Bagaimana kamu bisa menciumnya, berpura-pura merasakan perasaan tulus? Ketika MC mengumumkan tarian pengantin pria dan wanita sesuai tradisi, Baskara merangkul pinggang Anya, menggenggam tangannya erat, dan dengan mahir membawanya berputar. Di mata para tamu, pasangan pengantin baru itu tampak bahagia dan puas, saling menatap dengan mata penuh cinta. Tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa mereka benar-benar saling memuja. Kamu hebat, puji Baskara ketika mereka, lelah setelah mengantar para tamu, tiba di rumahnya. Aku sendiri hampir percaya kamu jatuh cinta padaku. Waktu kecil aku bermimpi menjadi artis, kata Anya dengan ironis, tapi tidak kesampaian. Sekarang kemampuan aktingku berguna. Aku suka kamu tidak kehilangan selera humormu. Ia tersenyum, lalu berkata lebih serius, di kantor, tidak akan ada yang percaya aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama dan langsung memutuskan untuk menikah. Jadi, kita akan berpegang pada versi bahwa kita sudah saling kenal sebelumnya. Putramu akan kuadopsi, tetapi orang lain harus berpikir dia anakku. Seolah-olah kita sempat berpisah sebentar, dan sekarang kembali bersama. Jadi, karena anak itu sudah lahir, kuharap kamu bisa mendukung legenda ini. Ya, jawab wanita itu singkat. Di kantor aku tidak membahas kehamilanku dengan siapapun, aku tidak punya teman dekat. Tinggal ibu. Kurasa kita bisa berunding dengan ibumu. Mari kita minum untuk kesepakatan kita yang saling menguntungkan, usul Baskara. Anya mengangguk setuju, ia menuangkan sampahnya ke dalam gelas. Aku bisa membayangkan betapa beratnya bagimu saat ini, kata pria itu setelah hening sejenak, tapi jangan anggap pernikahan kita sebagai jebakan. Terlebih lagi, ingat, ini hanya untuk 2 tahun. Sementara itu, putramu akan tumbuh besar, dan aku bisa memperkuat posisiku di antara perusahaan-perusahaan pesaing. Aku lihat kamu lelah, Baskara tersadar. Ayo, aku tunjukkan kamar tempat kamu akan tinggal bersama. Putramu, ia ragu sejenak, putra kita. Kamar itu nyaman. Semua sudah disiapkan untuk si kecil, tempat tidur bayi, mainan, bahkan lemari pakaian. Anya terkejut dengan perhatian seperti itu. Tidak perlu repot-repot, katanya dengan malu. Kami sudah punya semua yang diperlukan. Aku tidak meragukannya, pria itu setuju dengan tenang. Jangan lupa, kamu adalah istri seorang pebisnis. Berarti kamu dan anakmu harus memiliki yang terbaik. Keesokan harinya, Anya dan Bima pindah ke rumah Baskara. Mereka hampir tidak pernah berkomunikasi, hanya makan malam bersama agar tidak menimbulkan kecurigaan di antara para pelayan. Tetapi di tempat kerja, mereka berusaha keras menciptakan citra pasangan yang bahagia.
Anya masih bekerja paruh waktu. Ia bergegas untuk menggantikan ibunya, yang merasa tidak nyaman di rumah orang lain, dan melihat putrinya hidup dengan pria yang tidak dicintainya terasa berat baginya. Anya, kata Baskara suatu malam dengan nada tegas, menurutku kamu harus berhenti bekerja. Kenapa? Wanita itu terkejut. Saya baik-baik saja dengan tugas saya. Apakah Anda punya keluhan tentang saya? Urus saja rumah. Uang yang akan kamu terima setelah kontrak selesai sudah cukup. Kamu tidak perlu khawatir. Aku jarang di sini, dan urusan rumah tangga membutuhkan kehadiran nyonya rumah. Kamu yang akan mengurus semuanya. Baiklah, ibu juga akan lebih mudah. Sudah disepakati. Seiring waktu, kehidupan perlahan-lahan kembali normal. Anya sangat baik dalam perannya sebagai istri, ibu, dan nyonya rumah. Ibu Ratih secara teratur mengunjungi mereka, tetapi berusaha untuk tidak bertemu dengan menantunya. Anya, kata Baskara suatu hari, 2 hari lagi kita akan tampil pertama kali di depan umum. Kita akan pergi ke pameran seorang seniman terkenal di kota kita. Dia akan mempresentasikan karyanya di studionya, di sana dia punya galeri lukisan kecil. Seluruh kalangan atas akan hadir, kamu harus tampil memukau. Apa di lemari pakaianmu ada gaun malam? Tentu saja. Aku ingin melihatnya. Ia segera mengenakan satu-satunya gaun mahal yang dimilikinya. Tidak cocok, kata Baskara dengan tajam. Tapi ini gaun terbaikku, wanita itu tersinggung. Ibuku membelikannya untuk wisuda. Mahal, loh. Ini kartu, ia memberikan kartu bank. Dandani dirimu dan beli gaun malam yang sesungguhnya. Kamu harus mengalahkan semua yang hadir di pameran itu. Anya menghabiskan hampir sepanjang hari mencari gaun yang sesuai, menata rambut, dan merias wajah. Ia belum pernah ke salon kecantikan, semua terasa asing baginya. Menjelang malam, Baskara menelepon istrinya dan mengingatkannya untuk siap pukul 6. Pria itu menunggunya di lobi rumah. Mendengar suara sepatu hak tinggi, ia mengangkat kepala dan melihatnya menuruni tangga dari lantai 2. Ia tertegun, karena yang datang kepadanya adalah seorang dewi sejati. Anya membawa kepalanya dengan anggun, riasan tipis menonjolkan kecantikan alaminya. Rambut hitam bergelombangnya ditata rapi. Gaun biru tua sangat cocok untuknya, membalut lekuk tubuhnya yang indah. Mata coklatnya yang dalam bersinar, seolah bertanya, bagaimana penampilanku? Luar biasa, hanya itu yang bisa dikatakan Baskara. Kenapa kamu menyembunyikan dirimu di balik sweater longgar dan jin? Tidak nyaman mengurus anak dengan gaun malam, jawab wanita itu dengan masuk akal. Di acara resmi, banyak kenalan Baskara menatap dengan penuh minat pada pendamping muda yang cantik dari pebisnis itu. Pak Baskara, salah satu dari mereka bertanya sambil tersenyum mesum, di mana Anda menemukan kecantikan seperti ini? Ah, ini cerita lama, jawab pria itu mengelak. Andai saja aku lebih muda, kata yang lain dengan genit, pasti sudah kurebut dia darimu. Beruntung sekali kamu, Baskara, keluh yang ketiga. Bisnis lancar, wanita cantik pun didapat. Anya merasa tidak nyaman dengan pembicaraan seperti itu. Rasanya seperti aku sedang diamati di bawah mikroskop, bisiknya pada Baskara. Tidak apa-apa, jawabnya sambil tersenyum dan berkata sedikit lebih keras, sayang, aku juga sangat suka di sini. Dasar munafik, desis Anya. Mau bagaimana lagi, pria itu mengangkat bahu. Harus sabar demi menjaga status. Uang besar memang memberi kebebasan, tapi juga membatasi. Rasanya ingin sekali mengirim semua ini ke neraka dan pergi dari sini, wanita itu mengerutkan kening. Sabar sedikit lagi, lalu kita pulang. Kita harus menjaga sopan santun. Malam itu terasa sangat panjang. Mereka harus berbasa-basi, menerima ucapan selamat atas pernikahan mereka, memasang wajah cerdas saat melihat lukisan, dan membahas kontribusinya bagi perkembangan budaya kota. Anya menghela napas lega ketika mereka akhirnya masuk ke mobil dan pulang. Lampu mobil menyorot pejalan kaki yang sepi dalam kegelapan. Kemudian kegelapan menyingkir dan muncul rumah-rumah, lapangan olahraga, pepohonan di taman yang diterangi lampu jalan. Baskara, Anya memecah keheningan, kamu tahu segalanya tentangku, tapi aku hampir tidak tahu apa-apa. Ini tidak adil. Apa yang ingin kamu tahu? Kenapa kamu bercerai dengan istrimu? Jika kamu begitu ingin tahu detail kehidupan pernikahanku yang gagal,
aku menikah 2 kali. Pertama kali saat masih muda, aku seorang maksimalis, bodoh, naif, kupikir cinta kami akan abadi. Dia manis, naif, sederhana. Aku benar-benar bahagia bertemu dengannya, yang begitu berbeda dari gadis-gadis kota sombong dari kalangan atas. Kami hidup rukun. Aku memberinya hadiah, bunga. Dia dengan manis dan tulus membalasnya. Lalu apa yang terjadi padanya? Apa yang terjadi? Suatu hari aku memutuskan untuk memberinya kejutan, pulang lebih awal dari perjalanan bisnis. Hampir sebulan tidak di rumah, aku sangat rindu. Sudah kubayangkan bagaimana aku akan menciumnya, lalu kami bermesraan di tempat tidur. Tapi ternyata, aku tidak ditunggu. Di ranjang pernikahan kami, aku mendapati istri tercintaku dan sahabatku. Bagiku, itu adalah pukulan telak. Lalu apa yang kamu lakukan pada mereka? Awalnya aku siap mencabik-cabik mereka dengan tanganku sendiri, tapi aku tidak mau merusak hidupku. Sahabatku kulempar dari tangga. Istriku kuminta mengemasi barang-barangnya dan pergi jauh-jauh agar tidak membuatku kesal. Ia terdiam. Kenangan malam itu muncul kembali dengan jelas di benaknya seolah baru terjadi kemarin. Ia menghentikan mobil di depan apartemennya. Lelah sekali, katanya setelah mematikan mesin. Cepat pulang, mandi, dan tidur di samping istri. Ia mengangkat kepala, memandangi jendela apartemen yang terang. Dia menungguku, kesayanganku. Baskara tersenyum, membayangkan betapa bahagianya istrinya akan menyambutnya. Dengan cepat ia naik ke lantai 3, memutar kunci di lubang kunci. Sayang, Baskara bernyanyi lembut saat memasuki ruangan. Aku pulang. Di mana kesayanganku? Ia mengintip ke dapur, ke kamar mandi. Istrinya tidak ada. Di mana anakku? Pria itu membuka pintu, berusaha tidak berisik, tetapi di kamar anak juga kosong. Aneh, kemana semua orang? Lina tidak menungguku, dia sudah tidur, manisku. Pria itu berjinjit mendekati pintu kamar tidur dan terpaku mendengar suara-suara aneh. Dengan hati-hati ia membuka sedikit pintu dan membeku seolah disambar petir. Di ranjang pernikahan mereka, 2 orang sedang bercinta, tidak menyadari apapun di sekitar mereka. Di bantal, di samping kepala gelap pria telanjang, Baskara melihat kepala pirang istrinya. Wajahnya menunjukkan kebahagiaan yang luar biasa. Wanita itu terengah-engah, terisak, memeluk pria itu dengan erat. Apa yang terjadi di sini? Teriak Baskara yang marah. Keduanya membeku, tidak bisa melepaskan pelukan. Pria itu berguling telentang, meraih selimut, membungkus dirinya, dan suami yang dikhianati itu melihat di depannya sahabatnya sendiri. Arsen, kau sudah pulang? Tanya Lina dengan bingung, gairah masih belum hilang dari wajahnya. Aku tidak menunggumu sepagi ini. Aku juga tidak menyangka akan menemukan kalian berdua. Situasinya seperti lelucon, Baskara tersenyum sinis. Sobat, maafkan aku, kata Arsen dengan bersalah. Kau harus mengerti kami. Kami sudah lama saling mencintai, hanya takut mengakuinya. Semuanya akan terungkap dalam waktu dekat. Kau terlalu cepat mengetahui kebenarannya. Tapi sekarang lebih baik begini, tidak perlu ada yang dijelaskan. Lepaskan Lina. Dia tidak pernah menjadi istrimu yang sebenarnya. Aku tidak mau mendengar apapun. Pergi dari rumahku. Suami yang dikhianati itu mengepalkan tinjunya, buku-buku jarinya memutih karena tegang. Jika kau tidak pergi sekarang, aku tidak bertanggung jawab atas diriku sendiri. Jangan sampai aku berbuat dosa. Bagaimana aku bisa begitu salah menilaimu, menganggapmu sahabat? Tunggu, Bas, jangan bodoh, kata temannya sambil cepat-cepat berpakaian. Mari kita bicarakan semuanya dengan damai, sebagai sesama lelaki. Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Aku mau bicara berdua dengan istriku, kami akan selesaikan sendiri. Aku harap kau tidak akan membunuhnya, tanya Arsen sambil menyelinap ke pintu keluar. Kau kan tidak mau menghabiskan sisa hidupmu di penjara? Aku tidak berperang dengan wanita. Tapi jika kau tidak menghilang sekarang juga, aku akan membunuhmu, ancam Baskara. Ia mencengkeram kerah pengkhianat itu dan mendorongnya keluar pintu. Kau membuat kesalahan besar sekarang. Teriak pria itu dari tangga. Dia tidak akan tinggal bersamamu. Hilang,
Kami akan selesaikan sendiri siapa yang tinggal dan siapa yang pergi. Urusan keluarga kami bukan urusanmu. Kau salah. Ini juga urusanku. Percayalah, semuanya tidak sesederhana itu. Biarkan aku menjelaskan. Arsen mencoba masuk ke apartemen, tetapi Baskara membanting pintu tepat di depan hidungnya. Dengan marah, ia kembali ke kamar tidur. Lina menatapnya dengan ketakutan. Ia sudah sempat berpakaian. Baskara, sayang, maafkan aku. Istri yang tidak setia itu mencoba membujuknya dengan belayan. Ia ingin memeluknya, tetapi Baskara menghindar seolah dari orang kusta. Jangan sentuh aku. Pria itu mengerutkan kening dengan jijik. Kau tidak berhak menyalahkanku. Kau kan selalu tidak ada di rumah. Aku wanita muda, aku tidak bisa lama-lama tanpa laki-laki. Aku butuh kehangatan, perhatian, kasih sayang. Dari mana aku mendapatkannya? Bagaimana dengan kesetiaan pernikahan dan janji cinta abadi? Aku sendiri tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Kau selalu di suatu tempat yang jauh. Siapa tahu, mungkin kau juga selingkuh, hanya diam-diam. Lina mulai menyerang. Aku bekerja mencari uang agar kau dan putra kita tidak kekurangan apapun. Aku tidak punya waktu untuk selingkuh. Wanita itu tertawa histeris. Mencari uang? Jangan bercanda. Kita nyaris tidak bisa memenuhi kebutuhan. Kau pecundang. Aku tidak akan tinggal bersamamu sedetik pun lagi. Jika kau berharap aku akan meminta maaf, kau salah besar. Aku tidak tahan melihatmu lagi. Aku akan pergi ke Arsen. Kami punya cinta sejati. Kau boleh hidup dengan siapapun yang kau mau, kata Baskara, nyaris tidak menahan amarah. Putraku akan tinggal di sini bersamaku. Jangan harap aku akan mengasihanimu dan memintamu kembali. Putramu? Tiba-tiba wanita itu tertawa terbahak-bahak. Tidak, dia bukan putramu. Bodoh sekali kau jika sampai sekarang belum menyadari bahwa dia sama sekali tidak mirip denganmu. Seharusnya aku sudah lama meninggalkanmu, tapi aku berharap bisnismu akan berkembang. Baskara menatap istrinya dengan terkejut, seolah baru saja melihat wujud aslinya. Apa yang kau katakan? Kau sengaja bicara begitu untuk membalas dendam karena kekasihmu? Tidak. Ia tersenyum kurang ajar dan mulai mengemasi barang-barangnya. Kau kan sangat menginginkan anak, ingat? Berapa lama aku tidak bisa hamil? Kau terus-menerus menyiksaku. Karena kaulah semua masalah ini, ada yang tidak beres denganmu. Aku selalu merasa bersalah padamu. Lalu dokter menyarankan kita berdua melakukan pemeriksaan, ingat? Lina mendekati suaminya. Nah, vonis dokter tidak menyenangkan bagimu. Aku wanita muda yang sehat, sedangkan kau, mandul. Steril. Saat itu aku kasihan padamu, tidak menunjukkan hasil tesnya. Tapi aku menyimpannya, untuk jaga-jaga. Lalu temanmu itu muncul. Kau selalu dalam perjalanan bisnis, sedangkan dia ada di dekatku. Jadilah kami menjalin hubungan. Lalu ternyata aku hamil darinya. Dan kau tetap tidak tahu apa-apa, bahwa putramu, pewarismu, adalah anak Arsen. Dia pria sejati. Sedangkan kau, bukan pria. Uang darimu tidak seberapa, anak pun tidak ada. Aku tidak percaya padamu, kata Baskara dengan marah, mengepalkan tinjunya. Kau boleh tidak percaya padaku, tapi itu tidak akan mengubah diagnosis dokter. Ia mengeluarkan dokumen yang disembunyikan jauh di laci lemari. Lihat, pria itu membaca sekilas hasil tes dan menjadi pucat. Aku akan pergi, dan putraku juga akan kubawa. Tes DNA apapun akan membuktikan bahwa kau bukan ayahnya dan akan mengembalikannya padaku. Jangan coba-coba menghentikanku, kau tidak akan berhasil. Tapi jika kau, karena rasa kemanusiaanmu, mau membayar kami tunjangan, aku tidak akan menolak. Lina tertawa sinis. Ia masuk ke kamar anak, mulai mengemasi barang-barang. Gimana putraku? Di rumah ibuku, jawab wanita itu tanpa menoleh. Aku sengaja meninggalkannya di sana agar tidak mengganggu. Maksudmu ibumu tahu tentang kelakuan kalian? Tidak. Aku bilang padanya kau akan pulang larut malam. Dia sendiri yang menawarkan untuk menjemputnya agar tidak mengganggu pertemuan kita. Dan ia pun pergi. Tidak ada sedikit pun penyesalan yang dilihat Baskara di wajahnya.
Pria itu dengan susah payah keluar dari kenangan. Aku berharap dia akan mabuk-mabukan, tapi aku bertahan. Aku langsung mengajukan gugatan cerai, lapornya pada Anya. Lalu bagaimana dengan anak itu? Lina mencabut hak asuhku. Arsen mengadopsi anaknya sendiri, semuanya berjalan lancar. Tapi mantan istriku tidak bisa memaafkanku karena meninggalkannya tanpa sepeser pun saat bercerai, pengkhianat. Sebagai balas dendam padaku, ia tersenyum pahit, dia mulai menyebarkan gosip di kota bahwa aku memukulinya, menghinanya. Tentu saja semua itu tidak benar. Orang-orang yang mengenalku dengan baik menenangkanku, memintaku untuk tidak mempedulikan ocehan mantan istri yang sakit hati, tapi dia tidak berhenti. Kenapa kamu tidak menikah lagi? Aku menikah lagi, Baskara tersenyum. Tapi pernikahan itu juga gagal. Belajar dari pengalaman pahit, aku membuat perjanjian pranikah dengan istri mudaku. Dia tahu betul bahwa aku tidak bisa punya anak, tapi ternyata dia begitu bodoh sehingga lupa fakta itu. Ketika dia datang dengan gembira memberitahuku berita kehamilannya, aku menyewa detektif swasta, dan dia memberiku laporan tentang petualangannya. Dengannya aku tidak basa-basi. Aku memang membayarnya sedikit pesangon, tapi aku akan hidup sesukaku. Sepertinya kamu tidak punya masalah dengan wanita. Aku tidak punya. Tapi tak lama kemudian di salah satu tabloid gosip muncul wawancara mantan istriku, di mana dia berbagi detail-detail pedas tentang kehidupan keluarga kami. Dia menceritakan bahwa aku, seorang pebisnis terkenal, sangat lemah sebagai pria, dan karena itu aku tidak punya, dan tidak akan pernah punya anak. Bahkan dia menyebarkan gosip bahwa aku tidak terlalu tertarik pada wanita. Tentu saja aku tidak membaca media gosip, tapi rumor menyebar di kota, dan itu tidak menambah wibawaku di kalangan pesaing. Membuktikan sebaliknya akan menjadi kebodohan. Menuntut surat kabar hanya akan semakin membesarkan rumor. Mitra bisnis mulai memandangku dengan curiga, bahkan beberapa kenalan mulai menjauh. Aku memutar otak bagaimana cara memperbaiki situasi. Dan saat itulah Anda memutuskan untuk menikahi seorang wanita dengan anak, tebak Anya. Aku sendiri tidak akan terpikir ide licik seperti itu, Baskara tertawa. Temanku yang memberikan ide untuk mencari ibu tunggal dan membuat pernikahan kontrak. Kenapa saya? Anda kan tidak kenal saya sama sekali. Aku mulai mempelajari data pribadi karyawan. Kamu sangat cocok. Anak masih kecil, tidak akan ada masalah. Aku akan mengadopsinya dan mengakuinya sebagai anak. Siapa yang akan repot-repot memeriksa status ayah? Aku tahu keluargamu sangat membutuhkan uang, jadi aku berharap kamu akan menyetujui tawaranku. Dan aku juga berharap waktu akan berlalu, katakanlah 2 tahun, akan muncul sensasi lain dan semua orang akan melupakanku. Jadi, Anda sengaja memanggil saya kembali dari cuti melahirkan? Pemecatan itu tidak benar-benar mengancam saya? Maaf, pria itu tersenyum malu. Terpaksa harus sedikit licik. Aku perlu melihat kinerjamu. Aku sama sekali tidak menyesal telah memilihmu. Kamu tidak hanya cerdas, tapi juga cantik. Ia melirik sekilas Anya, yang memerah mendengar kata-katanya. Baskara mengemudikan mobil dan berpikir, kira-kira aku akan terlihat aneh tidak jika aku mulai merayu istriku sendiri? Karena itu aku memutuskan untuk bertindak cepat, ia terdiam lagi. Apakah aku sangat menjijikkan bagimu? Tiba-tiba ia bertanya, bahkan pada dirinya sendiri. Menjijikkan? Tidak. Tentu saja tidak, seru wanita itu dengan spontan dan langsung malu. Sejujurnya, awalnya aku takut padamu, sampai lututku gemetar. Kenapa takut? Apa aku begitu menakutkan? Bukan begitu. Dasar bodoh, pikir Anya, aku kan tidak bisa langsung mengaku bahwa aku mulai menyukaimu. Keras-keras ia berkata, Anda hanya terlihat sangat penting, terlalu serius, tua untukku. Dan sekarang, apa kamu masih menganggapku tua? Tidak, wanita itu menunduk malu. Sekarang tidak lagi. Begitu, ya, mereka tiba di depan rumah dan berhenti. Baskara membantu Anya keluar dari mobil. Selamat malam, sambut pengasuh Bima. Bima sudah saya tidurkan. Kami jalan-jalan setengah hari, dia lelah dan tertidur sebelum kalian datang. Terima kasih, Mbak Sari. Wanita itu tersenyum hangat pada gadis itu.
Baskara melihat dari pintu kamar anak yang sedikit terbuka dengan cinta seperti apa. Anya membungkuk ke arah putranya dan menciumnya, betapa pedulinya ia menyelimutinya. Ibu yang sangat perhatian, pikir pria itu termenung. Ada apa denganku? Sepertinya aku terlalu banyak memikirkan wanita ini. Selamat malam, katanya saat Anya keluar dari kamar. Selamat malam, jawabnya berbisik. Aku tadi melihatmu mencium putramu, dan aku iri padanya. Baskara menatap langsung ke mata istrinya. Ia menjadi malu, tetapi tidak mengatakan apa-apa, dan diam-diam menghilang di balik pintu kamar tidurnya. Pria itu berdiri sejenak, seolah memutuskan apa yang harus ia lakukan selanjutnya, lalu pergi ke kamarnya. Ia lama tidak bisa tidur. Kenangan tentang mantan istrinya mengusik jiwanya. Meskipun sudah cukup lama berlalu, ia masih sulit menerima pengkhianatannya. Lihat, kata Baskara dengan gembira saat sarapan. Kita sudah masuk berita. Semoga yang baik-baik, tanya Anya cemas. Tentu saja, pria itu tertawa. Mereka bilang keluarga kita harmonis, mengagumi betapa cantiknya kita sebagai pasangan, dan putra kita juga luar biasa. Terutama untukmu, ulasannya sangat bagus. Aku juga tidak dilupakan, katanya aku pebisnis yang serius dan sukses. Sialan para jurnalis ini, Baskara melempar koran ke samping. Dari mana mereka dapat bahan-bahan ini? Ah, biarlah. Yang penting mereka sudah lama melupakan gosip kotor yang baru-baru ini mereka sebarkan tentangku. Itu bagus sekali, yang penting tujuannya tercapai. Artikel yang bagus tidak akan merugikan untuk memperkuat posisimu di masyarakat. Ya, akhirnya mereka berhenti mengotori nama baikku dengan lidah kotor mereka. Ngomong-ngomong, Anya, aku hampir lupa. Kita diundang ke acara ulang tahun hari ini. Aku sekarang buru-buru ke kantor. Kamu siap-siap saja untuk malam nanti, aku akan menjemputmu. Dan kamu baru memberitahuku sekarang? Wanita itu gusar. Aku harus bersiap-siap, mencari hadiah. Kapan aku sempat melakukan semuanya? Jangan khawatir soal hadiah. Aku sudah memikirkannya. Aku sudah siapkan sertifikat dengan jumlah yang lumayan. Kurasa yang berulang tahun akan senang. Di pesta itu banyak tokoh terkenal, beberapa di antaranya sudah dikenal Anya. Anya, istri seorang pebisnis yang bekerja sama dengan Baskara memeluknya dengan gembira. Aku senang sekali bertemu denganmu. Sangat menyenangkan mengobrol denganmu. Di mana Baskara menyembunyikanmu selama ini? Aku tidak bisa berhenti mengagumi pilihannya. Selamat malam, istri salah satu mitra suaminya bergabung dengan mereka. Gaun Anda luar biasa, Anya. Anda harus segera memberitahuku di mana membeli pakaian seindah ini. Selera Anda hebat. Anya mengobrol dengan santai dengan para wanita itu, sambil diam-diam mengamati kerumunan tamu, pandangannya menyapu wajah-wajah, ketika tiba-tiba di antara kerumunan muncul wajah yang sangat dikenalnya. Reno. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Apa yang dia lakukan di sini? Wanita itu tidak salah. Itu memang Reno. Ia sedang mengobrol dengan seorang gadis pirang cantik. Pada suatu saat, pandangan mereka bertemu. Anya merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia tahu mantan kekasihnya itu pasti akan mencari kesempatan untuk bertemu dengannya, dan ia sadar pertemuan itu tidak akan membawa kebaikan. Ia tidak ingin berbicara dengannya. Kenangan pahit membuatnya mencari perlindungan suaminya. Baskara, kumohon, ayo kita pergi dari sini, bisiknya dan mencengkeram lengannya erat-erat. Ada apa? Acaranya kan baru dimulai, suaminya menatapnya dengan bingung, wajahmu pucat. Apa kamu bertemu seseorang yang kamu kenal di sini? Akan kuurus dia. Jangan tanya apa-apa. Aku akan jelaskan di rumah. Pokoknya kita pergi dari sini sekarang juga, desaknya. Baiklah, jika kamu memaksa. Baskara membawa istrinya ke pintu keluar, sambil berpamitan dengan para tamu. Apa yang terjadi? Wajahmu pucat. Apa kamu melihat hantu? Lebih baik jika itu hantu, kata wanita itu dengan sedih. Anya. Tiba-tiba, Anya mendengar suara yang dikenalnya dari belakang punggungnya dan terkejut. Kukira itu kamu atau bukan? Kalian sudah mau pulang? Pertemuan yang tak terduga. Kenalkan aku pada temanmu. Reno dengan ramah mengulurkan tangannya.
Kenalkan, kata Anya dengan dingin. Di dalam hatinya, ia gemetar karena marah. Beraninya dia mendekati kami, tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Munafik. Ini suamiku, Baskara. Baskara, ini teman lamaku, Reno. Kamu terlihat luar biasa. Reno menatapnya dengan terang-terangan, tidak menyembunyikan kekagumannya. Terakhir kali, kamu mirip tikus kecil yang ketakutan. Orang berubah, sela Anya. Maaf, kami buru-buru. Wanita itu menarik suaminya ke pintu keluar. Mau lari kemana? Tanya pria itu mengejarnya. Kulihat hidupmu berjalan baik, Anya, tanpa menoleh, terus menarik suaminya. Ia, bingung dengan apa yang terjadi, mengikuti di belakang. Baskara tidak menanyakan apapun padanya, dan ia berterima kasih untuk itu. Di mobil, ia gemetar karena marah. Ia bahkan tidak menduga bisa bertemu mantan kekasihnya di pesta di mana biasanya hanya orang-orang berpengaruh yang hadir. Bagaimana dia bisa ada di sini? Pikirnya, memutar otak. Pasti datang dengan pacar barunya. Sekarang bisa kamu jelaskan? Baskara menoleh padanya dan menatap tajam. Kenapa kita begitu terburu-buru meninggalkan tamu, dan siapa pria yang berani bersikap begitu lancang padamu itu? Dia ayah Bima, orang yang meninggalkanku. Ia memalingkan wajah dari suaminya, menarik napas dengan tersengal-sengal, mengepalkan tinjunya hingga sakit. Kehamilanku menjadi penyebab tidak langsung kematian ayahku. Jika dia tidak meninggalkanku, ayah tidak perlu bekerja begitu keras, dia pasti masih hidup. Aku tidak mengerti bagaimana aku bisa mencintai orang itu. Aku sampai saat terakhir menunggu dia akan sadar dan kembali padaku. Orang tuaku tahu dia sudah pergi selamanya, tapi aku, si bodoh yang naif, tidak mau mengerti kenyataan. Apa kamu masih mencintainya? Tanya pria itu pelan. Aku membencinya. Air mata yang lama ditahan mengalir dari matanya. Dia menghancurkan hidup kami, dan aku begitu bodoh, tidak langsung mengerti bahwa orang ini tidak bisa diandalkan. Cinta pertama, mimpi-mimpi indah, kencan romantis di bawah bulan. Semuanya seperti dalam dongeng, tapi berubah menjadi mimpi buruk. Jangan menangis, kumohon. Baskara dengan lembut memutar wajahnya ke arahnya, menyeka air matanya. Hatiku hancur melihat air matamu. Tidak ada lagi yang berani menyakitimu. Tiba-tiba ia menciumnya. Anya membalasnya. Maaf, bisik wanita itu sambil memerah, melepaskan diri darinya. Aku tidak bermaksud, dalam pelukannya. Tapi aku bermaksud, aku sudah lama ingin menciummu, tapi tidak berani. Aku tidak tahu bagaimana reaksimu. Setiap hari aku semakin jatuh cinta padamu, itu sudah sangat jelas bagiku. Aku tidak peduli apa yang terjadi dalam hidupmu sebelum bertemu denganku. Aku ingin menjadi sandaranmu, pelindungmu, bukan untuk 2 tahun seperti yang kita sepakati, tapi seumur hidup. Aku baru saja sadar betapa berharganya dirimu bagiku. Sepertinya aku sudah jatuh cinta bahkan pada fotomu, lalu aku sadar aku ingin bersamamu. Aku sangat senang saat melihatmu di kantorku. Kamu persis seperti yang kugambarkan dalam mimpiku. Baskara, kamu serius? Akhirnya ia berkata, menatap matanya dan tidak percaya pada kebahagiaannya. Sangat serius. Setiap menit aku memikirkanmu. Kamu tidak tahu berapa banyak malam tanpa tidur yang kulewatkan di ranjangku yang sepi, memikirkan bagaimana kita akan hidup bersama. Aku punya anak dari pria lain. Aku tidak mau membebanimu. Aku juga masih punya ibu. Kamu kaya, seluruh dunia di kakimu. Apa yang bisa kuberikan padamu? Jangan bicara begitu. Kalian sudah menjadi keluargaku. Bima sudah seperti anakku sendiri. Sebentar lagi dia akan memanggilku ayah. Aku ingin mendengar kata itu. Aku ingin menjadi ayah yang sesungguhnya untuknya, dan untukmu, suami. Bukan suami kontrak, tapi satu-satunya suami yang penuh cinta. Dan kamu? Baskara menatap wajahnya dengan cemas. Apa yang kamu rasakan sekarang? Aku bahagia di samping pria yang kucintai dengan sepenuh hati. Tidak sedetik pun aku menyesal setuju menjadi istrimu. Jika surga ada di bumi, maka surga itu di sini, di sampingmu. Sayangku, aku sudah begitu lama menunggu kata-kata ini. Ia mencium istrinya. Anya memeluknya erat.
mengisi hatinya yang terluka dengan kelembutan. Aku ingin menjadi suamimu sampai akhir hayatku. Lalu bagaimana dengan kontrak kita? Tanya Anya sambil tertawa. Kusarankan kita lupakan semua perjanjian hari ini juga. Atau lebih baik lagi, besok pagi kita robek kontrak itu. Kamu tidak keberatan, kan? Tidak, aku tidak keberatan. Ia tertawa bahagia. Baskara kembali menariknya ke dalam pelukannya dan menciumnya. Kita telepon pengasuh anak sekarang dan bilang kita tidak akan pulang sampai besok pagi. Kita sewa kamar hotel dan habiskan malam berdua. Hanya kamu dan aku. Tidak keberatan? Aku tidak tahu. Anya ragu. Aku belum pernah meninggalkan putraku lama-lama. Besok pagi kita sudah di rumah, pria itu menenangkannya. Dia bahkan tidak akan tahu kita tidak ada. Setuju, ya? Ia mengelus rambutnya. Baiklah, wanita itu menyerah dan memerah malu. Baskara menelepon pengasuh anak, lalu memesan kamar di hotel. Nah, Baskara berseri-seri, ayo kita pergi. Kamar suite di hotel terbaik kota sudah menunggu kita. Setengah jam kemudian, mereka masuk ke kamar mereka. Di ruang tamu ada perapian. Di lantai, di tengah meja yang sudah tertata, lilin-lilin menyala, memantulkan bayangan di dinding. Di kedua sisi perapian berdiri vas bunga. Ya Tuhan, seru Anya, romantis sekali. Masuklah. Pria itu tersenyum, mendorongnya pelan ke meja. Kita rayakan pernikahan kita, yang sesungguhnya. Ia menuangkan sampahnya ke dalam gelas. Aku ingin minum untukmu. Pria itu menatap istrinya dengan lekat. Aku senang harapanku tidak sia-sia. Mereka menyesap gelas mereka. Baskara berdiri, menyalakan musik, dan mengajak Anya menari. Ia memegang tangannya, merasakan betapa tegangnya wanita itu. Pria itu sendiri juga gugup. Kedekatan wanita itu membuatnya gelisah. Ia memeluknya lebih erat, menghirup aroma rambutnya, lalu membungkuk dan mencium lehernya. Anya gemetar. Sentuhannya membuatnya gila. Ia menyandarkan hidungnya di bahunya. Betapa nyamannya saat dia di sini, pikirnya, mendengarkan musik dan bergerak seirama dengan suaminya. Aku bahkan tidak bisa membayangkan bisa senyaman dan setenang ini di dekat orang yang kucintai. Aku belum pernah merasakan hal seperti ini dengan Reno. Sekarang aku tahu pasti apa artinya menjadi benar-benar diinginkan. Baskara mencium tangannya. Anya merasa jantungnya berhenti berdetak saat bibirnya menyentuhnya. Kebahagiaan menyebar ke seluruh tubuhnya dari ciuman lembut itu. Kamu milikku, bisik Baskara. Tidak akan kuberikan pada siapapun. Aku ingin bernapas dengan udara yang sama denganmu. Aku ingin tertidur dan bangun di sampingmu. Napas hangatnya menggelitik kulit pipinya. Anya meleleh oleh tatapannya. Sentuhannya membangkitkan api gairah yang membara di dalam dirinya. Aku tidak mau kehilangan 1 menit pun lagi. Ayo ke kamar tidur. Ia membawanya, membuka pintu kamar, dan Anya terkesima. Di kamar tidur juga lilin-lilin menyala. Tempat tidur berada di tengah, dan di sekelilingnya, dari kelopak mawar, dibentuk sebuah hati. Di atas meja kecil berdiri vas mewah berisi buah-buahan, sebotol sampanye, dan 2 gelas. Musik lembut mengalun. Baskara. Wanita itu menoleh ke suaminya, matanya bersinar karena bahagia. Terima kasih untuk malam ini, kukira ini hanya bisa terjadi di negeri dongeng. Aku siap mengubah setiap harimu menjadi dongeng, asalkan kamu selalu bersamaku. Aku berjanji, kata Anya dengan gugup, akan menjadi istrimu yang setia, menjadi penjaga perapian rumah kita. Aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Aku mencintaimu. Baskara mencium istrinya dengan lembut. Malam itu, masing-masing meninggalkan bayang-bayang masa lalu. Semua kekhawatiran, kesepakatan, dan penderitaan tersingkir. Sekarang di dunia hanya ada dia dan dia. Reno duduk di depan laptop, mempelajari pendamping Anya. Ternyata dia tidak sesederhana yang kukira dulu, ia bersiul kaget. Pilihannya tidak salah, mendapatkan miliuner. Istri sah dari pebisnis kaya dan sukses. Begitu, ya. Ia berpikir sejenak. Katanya kalian punya anak, coba ku ingat-ingat. Berarti dia tidak menggugurkan bayinya. Itu anakku. Tidak sulit untuk memastikannya. Dilihat dari usianya, pasti dariku. Dia kan sangat ketakutan waktu itu,
Lanjut Reno merenung. Apa dia masih mencintaiku? Itu akan bagus sekali. Aku akan merebutnya kembali, apapun yang terjadi. Dan saat bercerai, suaminya harus berbagi hartanya dengan istri sah. Dan saat itu, ia melompat, mengacak-acak rambutnya, dan dengan gelisah mondar-mandir di kamar. Kita akan hidup mewah. Aku hanya perlu menemuinya di jalan, seolah-olah tidak sengaja, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Pria itu terobsesi dengan ide menjadi kaya dengan cepat dan tanpa usaha, yakin akan pesonanya sendiri, dengan cepat menemukan rumah tempat mantan kekasihnya tinggal. Tinggal menunggu saat yang tepat dan mencegat Anya. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Anya, itu kamu? Dengan suara manis dibuat-buat, ia memanggil wanita yang baru keluar dari salon kecantikan. Ya Tuhan, istri pebisnis sejati. Reno. Ia menoleh ke arah suara itu. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu menguntitku? Bagaimana kamu bisa berpikir begitu tentangku? Pria itu berpura-pura tersinggung. Jangan berakting. Aku tahu betul siapa kamu. Kamu sudah berubah. Menjadi lebih berani, mandiri. Aku semakin menyukaimu yang seperti ini. Sejak melihatmu di pesta itu, aku siang malam memikirkanmu. Aku tidak percaya satu kata pun darimu, kata Anya dengan dingin. Tapi aku benar-benar memikirkanmu. Seru Reno dengan penuh semangat. Kamu tidak tahu betapa aku menyalahkan diriku sendiri karena lari saat itu. Tapi aku mencintaimu, percayalah, aku bicara tulus, dan sekarang, setelah aku tahu aku punya putra, aku 2 kali lebih bahagia. Maafkan aku. Aku ingin mengembalikan semuanya. Tidak ada yang bisa dikembalikan lagi, wanita itu memotong pembicaraannya yang bersemangat. Aku mencintai suamiku, kami bahagia, dan kamu, sudah lama kuhapus dari hidupku. Aku tidak mau melihat atau mendengarmu lagi. Kita sudah selesaikan semuanya beberapa tahun yang lalu. Aku tidak mau kembali ke masa lalu. Reno mencoba memeluknya. Ia tidak percaya bahwa Anya tulus menolaknya. Ia berharap Anya akan melompat ke pelukannya dan senang dengan kesempatan untuk kembali. Anya, ingat betapa indahnya saat kita bersama? Aku bajingan, aku sudah lama sadar betapa salahnya aku. Kita punya anak, pikirkan tentang dia. Aku ingin bertemu dengannya. Anak laki-laki itu, Bima, aku tidak salah kan? Dia anakku, aku ingin menjadi ayah yang sesungguhnya untuknya. Kamu salah, jawabnya dengan tajam. Putraku punya ayah. Tapi aku ayah biologisnya. Aku sudah membaca semuanya, kamu tidak bisa melarangku bertemu dengannya. Aku ulangi, kamu salah. Kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan, tinggalkan aku sendiri. Ia mendorong Reno dan dengan tegas berjalan ke mobil. Jadi begini sekarang kamu. Teriak pria yang marah itu mengejarnya. Tapi tidak apa-apa, kita lihat saja nanti. Aku akan mengajukan gugatan ke pengadilan dan membuktikan bahwa itu anakku. Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Anya, tanpa menoleh, masuk ke mobil dan pergi. Reno berdiri, mengepalkan tinjunya dengan marah, dan bernapas dengan berat. Jangan harap aku akan membiarkanmu begitu saja, katanya dengan kesal mengejar wanita yang pergi itu. Aku akan menghancurkan pernikahanmu, menghapus senyum bahagia istri dari wajahmu selamanya. Belum pernah ada yang berhasil menghinaku tanpa hukuman. Seminggu kemudian, Ibu Ratih menelepon putrinya, menangis di telepon. Anya, lihat apa yang ditulis para wartawan brengsek ini tentang kalian. Setelah artikel seperti ini, Baskara akan mendapat masalah lagi. Ibu, tenanglah. Jangan terlalu banyak membaca media gosip, wanita itu mencoba menenangkannya. Tapi orang-orang membacanya. Kata sang ibu yang kesal. Aku akan antarkan korannya sekarang. Anya menatap halaman depan, di mana dengan huruf besar terpampang judul, miliuner terkenal mengakui anak orang lain sebagai anaknya. Brengsek, desis wanita itu setelah membaca sekilas artikelnya. Kamu tahu siapa yang menulis ini? Tanya ibunya. Aku bisa menebak, ini ulah Reno. Ia menatap putrinya dengan bingung, lalu tersadar. Ayah Bima kita? Anya mengangguk. Dari mana dia muncul? Bertahun-tahun tidak ada kabar darinya.
kami bertemu secara kebetulan di salah satu pesta. Dia pikir aku akan langsung melompat ke pelukannya lagi. Tapi dia salah perhitungan, jadi dia memutuskan untuk balas dendam. Pintu depan terbanting. Baskara masuk ke ruang tamu dan melihat kedua wanita itu sedang sedih. Ada apa? Tanyanya cemas. Baca artikel yang ditulis wartawan ini. Anya memberikan koran kepadanya. Pebisnis terkenal menikahi gadis dengan masa lalu yang meragukan, dan putra yang dibicarakan Baskara Wijoyo dengan begitu hangat di setiap wawancara, bukanlah anaknya. Pria itu membaca keras-keras. Omong kosong apa ini? Ini bukan omong kosong, kata wanita muda itu dengan mata berkaca-kaca. Ini balas dendam Reno. Dia memutuskan untuk merusak reputasimu, merugikan bisnismu. Apa yang akan terjadi sekarang? Semua akan baik-baik saja, jawab Baskara dengan percaya diri. Kita akan menemukan cara untuk keluar dari situasi sulit ini. Kamu jangan khawatir. Ia memeluk istrinya dan menciumnya. Aku akan memikirkan sesuatu. Reputasiku, berkatmu, telah menguat dalam beberapa bulan terakhir. Sulit untuk menghancurkannya. Satu artikel tidak berarti apa-apa. Aku tidak menyangka Reno akan melakukan hal serendah ini. Dia mencegatku beberapa hari yang lalu, memintaku untuk kembali padanya. Aku menolak. Ini salahku kamu mendapat masalah, Anya kembali menangis. Jangan bicara omong kosong, suaminya menghentikannya. Kamu tidak bersalah sama sekali. Mungkin kita harus mengajukan sanggahan ke koran? Usul Ibu Ratih. Kita tidak akan membela diri. Itu hanya akan menguntungkan penulis fitnah kotor itu, kata Baskara termenung, tapi idenya menarik. Sementara Anya setiap hari menunggu masalah akan menimpa suaminya tercinta, Reno dengan gembira menggosok-gosok tangannya, merayakan kemenangan. Cerdik sekali aku mempermainkan mereka, ia membual, duduk di restoran bersama seorang gadis pirang cantik. Dia pikir aku bisa disingkirkan begitu saja. Dia salah pilih lawan. Dia sendiri yang akan datang memohon untuk kembali padaku. Dan aku akan berpikir lagi. Bisnis suaminya itu akan hancur setelah artikelku. Dan tanpa uang, aku tidak membutuhkannya. Sayang, gadis itu merajuk. Lalu bagaimana denganku? Apa kamu tidak mencintaiku? Tentu saja aku mencintaimu, manisku. Ia menatap teman kencannya dengan mata sayu karena mabuk. Tapi jika kamu punya uang sebanyak mantanku, aku akan lebih mencintaimu lagi. Ia tertawa serak. Tidak apa-apa, sebentar lagi, ia dengan mabuk mengacungkan tinjunya ke suatu tempat yang kosong, mereka akan datang padaku dan memohon agar aku menulis sanggahan di koran. Karena artikelku berdampak negatif pada reputasi suaminya itu. Aku akan siap menarik kembali kata-kataku, tapi dengan bayaran yang besar. Lihat, cintaku. Ia meraih gadis itu dari seberang meja untuk menciumnya, tetapi kehilangan keseimbangan dan jatuh kembali ke kursinya. Demi kesejahteraan kita berdua, aku bahkan siap, jika perlu, melepaskan hak atas putraku sendiri. Yang penting di sini adalah tidak menjual murah. Reno dalam pikirannya sudah membayangkan Enya dengan rendah hati memohon maaf padanya. Tersenyum membayangkan bagaimana ia menerima segepok uang tebal dari tangan Baskara, dan dengan tidak sabar menunggu artikel berikutnya di koran yang akan memberitakan bahwa mitra bisnis telah meninggalkan pengusaha terkenal di kota itu, dan para pesaing membeli bisnisnya sepotong-sepotong dengan harga murah. Namun, seminggu kemudian, membuka edisi baru tabloid gosip, ia melihat di halaman depan pasangan keluarga yang tersenyum bahagia, musuh bebuyutannya. Dengan kemarahan tak berdaya, sambil menggertakkan gigi, ia membaca wawancara di mana Baskara dan Anya menceritakan tentang keluarga mereka. Baskara tidak panik setelah artikel itu terbit. Setelah berdiskusi dengan karyawannya, ia memutuskan untuk mengambil langkah balasan. Ia menelepon redaksi dan menawarkan untuk diwawancarai. Pak Baskara, wartawan itu bertanya dengan licik di akhir pembicaraan, jadi benar bahwa Anda mengadopsi anak itu? Pembaca berhak tahu. Anda orang terkenal di kota ini, nama Anda dikenal semua orang. Ya, jawab pria itu dengan tenang, sambil memegang erat tangan istrinya. Anya, pucat dan lelah karena pertanyaan-pertanyaan licik dari wartawan yang cerdik itu, tidak mengerti dari mana Baskara mendapatkan begitu banyak kesabaran, bagaimana ia berhasil menjaga martabatnya,
tidak terpancing provokasi. Kebetulan istri saya ditinggal sendirian dengan seorang anak, karena ayah si kecil tidak mau bertanggung jawab atas keluarga, tapi keadaan itu tidak menghalangi kami untuk saling mencintai. Anak itu saya adopsi, dia memanggil saya ayah. Setuju, kan? Bukan ayah yang menabur benih, tapi yang merawat hingga tumbuh. Kami adalah suami istri yang bahagia, kami adalah orang tua yang bahagia. Apalagi yang dibutuhkan orang sukses dalam hidup, saya setuju dengan Anda. Tapi saya tetap tidak bisa tidak bertanya, apakah Anda tidak mencoba mencari orang yang membocorkan rahasia kemunculan anak itu? Apakah Anda tidak ingin membalas dendam padanya? Di sini saya ingin mengutip ucapan salah satu artis favorit saya, jangan pernah membalas dendam pada musuhmu. Jadilah bahagia, dan mereka tidak akan sanggup menanggungnya. Saya rasa tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. 2 tahun telah berlalu sejak Baskara dan Anya menikah. Mereka sudah lama menghancurkan kontrak mereka dan bahkan tidak pernah mengingatnya lagi. Sayang, Baskara memeluk istrinya yang bergegas menyambutnya. Kusarankan kita merayakan ulang tahun pernikahan kedua kita di tepi laut, di Hotel Bintang 5. Kita akan berenang, berjemur, dan bersantai. Kamu membaca pikiranku? Anya tersenyum padanya. Aku baru saja bermimpi pergi ke laut. Bima kita tinggalkan bersama nenek, dia tidak akan keberatan. Mereka akrab, dan hanya akan ada kamu, aku, dan laut. Aku senang kamu suka ideku. Cuaca sangat indah. Pasangan itu menikmati matahari. Setiap malam mereka berjalan-jalan lama di sepanjang pantai, lalu kembali ke kamar dan menikmati kedekatan satu sama lain. Ini dia sarapannya. Baskara mendorong troli penuh dengan berbagai makanan lezat ke dalam kamar tidur. Bangun, pemalas. Nanti kopinya dingin. Anya masih bermalas-malasan di tempat tidur. Ia meregangkan tubuh dengan manis, dengan enggan keluar dari bawah selimut. Entah kenapa hari ini aku merasa tidak enak badan, keluh wanita itu. Minum kopi saja. Pasti hilang, saran suaminya. Lihat roti panggang yang lezat ini. Anya mengambil cangkir kopi panas, seperti biasa membawanya ke hidung untuk menikmati aromanya, dan tiba-tiba merasakan sesuatu naik ke tenggorokannya. Ia menutup mulutnya dengan tangan, buru-buru meletakkan cangkir di troli, menumpahkan kopi ke lantai, dan berlari ke kamar mandi. Ada apa denganku? Pikir Anya, membungkuk di atas wastafel. Kita makan makanan segar semua. Bagaimana jika? Tiba-tiba sebuah dugaan terlintas di benaknya, tapi ini tidak mungkin. Aku harus memeriksanya. Diam-diam dari suaminya, ia membeli alat tes kehamilan di apotek. Hasilnya positif. Wanita itu menatap 2 garis dengan bingung. Apa ini mungkin? Dan yang paling penting, bagaimana memberitahu suamiku bahwa aku hamil? Anya menderita selama beberapa hari, tidak tahu bagaimana cara memberitahu suaminya berita itu. Tinggal 2 hari lagi sebelum pulang. Sayang, pada malam terakhir sebelum berangkat, suaminya bertanya, khawatir dengan kondisinya. Ada apa denganmu? Kamu tidak seperti biasanya. Selalu melamun. Pagi-pagi mual. Mungkin kita harus ke dokter? Ke dokter? Pasti aku akan pergi setelah pulang nanti, kata Anya dengan gugup. Kamu benar-benar sakit? Semoga tidak serius dan cepat sembuh. Ini tidak bisa disebut penyakit. Dan kondisiku akan berlalu dalam 9 bulan. Aku tidak mengerti, Baskara menatapnya dengan bingung. "EKU hamil. Dari siapa?" tanya suaminya, terkejut. "Darimu," desah Anya. "Itu tidak mungkin." Pria itu benar-benar marah. "Kamu kan tahu aku tidak bisa punya anak. Beraninya kau mengucapkan kata-kata yang akan kau sesali nanti?" Wanita itu memperingatkannya, menyadari bahwa sekarang kecurigaan tentang ketidaksetiaannya menyiksanya. "Jadi, benar aku takut kau tidak akan percaya padaku. Lihat ini." Ia menunjukkan garis-garis pada alat tes. "Aku benar-benar hamil. Dan ini anakmu, jangan ragu." Ia menatap suaminya dengan cemas. Baskara tidak bisa melepaskan pandangannya dari potongan karton itu. Lalu tiba-tiba ia mengangkat istrinya dan memutarnya. Terima kasih, sayang. Aku akan segera menjadi ayah. Apa kau benar-benar berpikir aku bisa mencurigaimu selingkuh? Aku bahkan tidak pernah berpikir seperti itu. Ini benar-benar keajaiban."
Ia menurunkannya. Aku sangat ingin kita punya anak perempuan, secantik dirimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu, jantungku tidak bisa berdetak tanpamu. Kamu bos kesayanganku. Aku wanita paling bahagia di dunia, kata Anya, mencium suaminya.